Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah rakyat. Usulan ini juga dibarengi dengan skema cicilan rumah yang semula 15 tahun kini menjadi 30 tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah. Strategi ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan salah satu bank milik pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, strategi ini utamanya yang dapat mengurangi dalam hal pembiayaan rumah, sehingga dalam waktu dekat akan ada beberapa variabel yang terdapat dalam pembangunan rumah yang akan dihilangkan, baik itu variabel pajak, bahan bangunan, perizinan hingga pertanahan. Salah satu bentuk apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan dikurangi. Artinya apa? Biaya itu kan pada akhirnya diberikan kepada konsumen. Tapi besok saya kasih tahu deh, ya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir turut membahas permasalahan dan solusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang lebih terjangkau. Salah satunya yakni perpanjangan skema cicilan rumah yang semulanya 15 tahun diusulkan menjadi 30 tahun. Mortgage ini yang hanya tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih rumah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya. Selain melakukan kerjasama dengan Bank BUMN, pihaknya pun akan melakukan kerjasama dengan PT KAI dalam pemanfaatan aset lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah, agar target 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat realisasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia dan Presiden RI yang baru, Ukraina merilis perangko khusus bergambar Prabowo Subianto. Sementara Mensos RI Saifullah Yusuf mengusulkan kakek Presiden Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo, agar diberi gelar pahlawan. Berikut informasi selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta, merilis perangko yang menampilkan wajah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. KBRI Kiev yang mengunggah penampakan perangko Prabowo di akun media sosialnya menyebutkan Badan Pos Nasional Ukraina merilis perangko itu atas usulan dari lembaga swadaya masyarakat The Ukrainian Initiative. Menurut The Ukrainian, perangko edisi spesial ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia sekaligus untuk menyambut Presiden Indonesia yang baru. Dari penampakannya, perangko tersebut menampilkan wajah Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto yang tersenyum mengenakan jas dan peci. Di kanan atas perangko itu terdapat bendera merah putih Indonesia dan di bawahnya lambang Garuda Pancasila. Menteri Sosial Saiful Yusuf menilai kakek Presiden Prabowo Subianto, RM Margono Joyo Hadikusumo, layak diberi gelar pahlawan. Menurut pria yang biasa disapa Gus Ipul ini, banyak nilai kepahlawanan yang dapat diteladani dari Presiden Prabowo, sehingga usulan itu bisa saja diproses. Gus Ipul menambahkan pemberian gelar pahlawan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan proses yang sudah ditentukan, termasuk jika diberikan kepada kakek Prabowo. Mensos Gus Ipul juga menyebut pemerintah mempunyai komitmen memberikan perhatian khusus kepada keluarga pahlawan.